Lagi-lagi Bapak Jokowi menunjukkan kalau beliau itu punya skill komunikasi yang tidak bisa diremehkan. Walaupun tidak mau dikatakan kelas dewa, karena beliau bukan pakar komunikasi, bukan orang yang terdidik untuk memiliki public speaking yang baik. Tetapi cara berkomunikasinya ini entah dari sudut pandang manapun ya bolehlah kita anggap diacungi jempol. Ketika dituding mengetahui siapa pemilik pagar laut, Pak Jokowi justru menyampaikan narasi yang memukau sekali. Yang paling penting adalah proses legalnya. Atau kalau disimpulkan, status legalitasnya. Apakah itu melanggar hukum atau tidak. Jawaban ini tentu ada yang kita sepakati adalah tidak relevan dengan pertanyaan kalau yang ditanya itu siapa yang punya. Lalu kenapa Pak Jokowi tidak mau terjebak kepada menjawab itu, tapi justru menarasikan hal yang lain? Dalam balaghah itu ada istilah yang namanya uslubul hakim. Ini kasusnya adalah seseorang yang ditanya memberikan jawaban bukan yang ditanya, tetapi konotasinya positif. Ada juga yang buruk, jenisnya sama, yaitu ketika ditanya sesuatu, dia tidak menjawab pertanyaannya tapi menjawab dengan jawaban yang lain, tetapi itu karena ngeles. Kenapa ngeles? Karena jawabannya itu dua-duanya si malakama. Dimakan bapak mati, nggak dimakan ibu mati. Nah, tapi sebelum bicara ke teori itu, ada yang menggelitik saya dan mungkin kawan-kawan yang lain. Kalau sudah bicara legalitas, kita tahu Mas Gibran itu awalnya kan tidak lolos secara usia. Tidak sesuai dengan perundang-undangan untuk nyapres. Maksudnya untuk terlibat di kontestasi pilpres sebagai cawapres. Saya malas ngedit ya, jadi kalau saya ngomong saya jelaskan maksudnya gitu ya. Tetapi bisa saja lolos karena undang-undangnya bisa direvisi. Di satu sisi kalau kita bicara ini yang terpenting legalitasnya, itu seolah-olah ini menegakkan marwah hukum. Negara kita negara hukum. Kita warga harus patuh kepada hukum. Ngapain kepo? Itu punya siapa? Tidak penting. Yang penting adalah sesuai tidak dengan hukum. Tapi jangan lupa, legalitas itu berkaitan dengan perundang-undangan. Perundang-undangan itu relevan dengan perubahan, revisi. Kasarnya begini. Menurut undang-undang versi lama itu tai kucing. Tapi setelah direvisi itu jadi coklat. Undang-undang lama itu tidak masuk barang. Tapi versi undang-undang revisi masuk barang itu. Sekarang berarti kalau sudah ditarik ke legalitasnya, barat jadi timur nggak menjadi hal yang menakjubkan. Awalnya tidak masuk secara legalitas, tapi kalau dirubah legalitasnya, masuk itu barang. Jadi seolah-olah sedang menegakkan supremasi hukum, tapi justru bisa jadi ini celah. Bagaimana bisa semena-mena? Pak Jokowi paham dan kita juga paham, negara ini hukumnya bukan kitab suci. Undang-undang itu bukan kitab suci yang tidak akan pernah berubah. Yasin wal Qur'anil Hakim tidak akan pernah menjadi Yasun. Kutiba alaikumusiyam tidak akan menjadi kutiba alaikum yang lain. Jadi kalau sesuatu dikaitkan kepada sesuatu yang sangat berubah, berarti nggak bisa digas. Ini tidak sesuai dengan hukum. Versi yang mana? Versi lama. Ya kan nanti bisa dirubah hukumnya. Sesuai dah. Begitu ya. Jadi ya mungkin inilah situasi kita. Satu sisi menegakkan supremasi hukum, kita pentingkan legalitas hukumnya. Tapi kita juga tahu legalitas erat sekali dengan undang-undang, undang-undang erat sekali dengan revisi. Ya. Kemudian seperti janji saya, kita tarik ini kepada dua kaidah. Punya Pak Jokowi ini masuk kepada yang mana? Apakah masuk kepada uslubul hakim seperti yang dicontohkan Rasulullah dalam Al-Quran, atau masuk kepada al-hidah seperti yang dicontohkan oleh orang-orang kafir penyembah batu umatnya Nabi Ibrahim? Yang pertama, uslubul hakim itu adalah menghindari jawaban yang dipertanyakan. Tujuannya adalah kebijaksanaan, wisdom. Karena yang ditanya mengerti kalau yang bertanya itu ada masalah dalam pertanyaannya. Setidaknya dia tidak mengerti hierarki. Dia tidak mengerti apa yang lebih penting untuk ditanyakan. Sehingga dia skip itu, lalu dia melompat kepada pertanyaan yang mungkin belum saatnya untuk diketahui.
Contohnya misalnya yas'alunaka 'anil ahillah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang bulan. Yang ditanya itu kenapa bulan itu begitu? Kadang-kadang muncul di arah timur atau barat yang sabit kecil, kadang-kadang di tengah besar. Ketika itu belum urgens untuk dijelaskan tentang astronomi. Ada yang lebih penting berkaitan dengan syariat. Maka Allah mengajarkan Rasul menjawabnya, kul, ucapkan ya Muhammad atau jawabkan ya Muhammad, hiya mawaqitu linnas. Itu fungsinya sebagai petunjuk waktu. Sehingga kita mendengar istilah kalender Komariah, kalender berdasarkan bulan. Jadi itu tandanya tanggal 1. Kalau sudah bulan di situ posisinya sudah muncul, berarti sudah berganti kepada bulan. Ini penting. Nanti kamu menentukan kapan mulai puasa, kapan akhir puasa. Itu lebih penting untuk diketahui dulu. Nah, itu contoh dalam Al-Quran. Kalau dalam Balagh, misalnya ada orang masih muda ketemu dengan orang sudah tua. Tiba-tiba ujuk-ujuk nanya, Bapak umur berapa sih? Itu kan tidak sopan. Maka si orang tua ingin mengajarkan etika, ada tujuan lain. Si orang tua menjawab, Alhamdulillah, saya sehat-sehat saja. Maksudnya apa itu? Mestinya kamu kalau ketemu orang tua, tanya kabar dulu, itu etikanya. Jangan langsung melompat kepada kamu umur berapa, kayak tukang sensus. Nah, begitu ya. Atau mungkin misalnya ada orang ingin mewawancarai seorang pengusaha atau ngobrol-ngobrol dengan pengusaha yang sukses. Tiba-tiba nanya urusan dapur. Bapak ini modalnya berapa, dijual berapa, dibeli berapa. Itu kan tidak sopan. Maka si pengusaha ini menjawabnya itu nggak menjawab itu, tapi ya dalam usaha itu modal utama adalah kejujuran, punya integritas, tidak punya track record sebagai pendusta sehingga orang percaya dengan kita. Apa maksudnya Bapak menjawab begitu? Setidaknya kalau kamu ketemu orang jangan langsung pertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin orang tidak mau membuka. Mungkin itu urusan privasi, mungkin itu urusan dapur, jangan ditanya. Maka buka dengan pertanyaan-pertanyaan yang standar saja. Sehingga komunikasi itu mengalir, nanti kalau orang itu mau menceritakan modalnya berapa ya diceritakan, tidak perlu kamu tanya. Itu namanya wisdom. Itu bagus. Ya jangan-jangan Pak Jokowi masuk kepada yang ini. Artinya ya setidaknya kamu nggak usah kepo itu punya siapa. Cukup sebagai warga negara yang berbasis kepada hukum, mestinya kamu tanya legalitasnya. Mungkin ya. Bisa jadi lah kalau bahasa saya itu. Kalau bisa jadi ini sudah nggak ada batasnya sebetulnya. Atau masuk kepada yang kedua, al-hidah. Dalam teori Monadoro itu al-hidah itu dorbul minal inqita. Orang kalau sudah melaksanakan hidah, itu dia sudah kalah. Sudah terjebak. Jebakan Batman bahasanya. Diajukan pertanyaan yang mana dua-dua dari jawaban itu akan menghantam dirinya sendiri. Pilih A, bapak mati. Pilih B, ibu mati. Di mana pilihannya cuma dua. Contohnya adalah ketika umat Nabi Ibrahim itu ditanya oleh Nabi Ibrahim, by the way, batu-batu yang kalian sembah ini bisa nggak menolong kalian? Bisa nggak dia mendengar ketika kalian berdoa? Jawabannya cuma dua. Bisa atau tidak bisa. Iya atau tidak. Isbat atau nafi. Salap atau ijab. Tapi dua-duanya ini membunuh mereka. Kalau mereka jawab, oh tidak bisa, ini batu kok. Lah nanti ditanya, lah goblok sekali kamu nyembah sesuatu yang nggak bisa apa-apa. Masih hebatan kamu bisa dengar, bisa ngomong, bisa nolong tetangga kamu. Lah batu ini diem aja nggak bisa ngapa-ngapain, kok diposisikan sebagai Tuhan. Lebih baik kalian nyembah sesama kalian saja, ada kehebatannya, ada kebisaannya. Batu nggak bisa apa-apa. Itu kalau mereka jawab tidak bisa. Kalau mereka jawab bisa, tambah goblok. Harus mengangkangi kewarasannya sendiri. Batu kok bisa nolong orang? Batu diem aja, kita ludahin diem. Kita tempeleng ya diem, gak bisa ngapa-ngapain. Jadi dua-dua jawabannya itu si malakama. Tidak bisa mereka jawabkan. Maka mereka menjawab dengan jawaban tidak sesuai yang dipertanyakan. Apa jawaban mereka? Hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Misalnya ya. Ya ini kan kami menjumpai leluhur kami begini. Kami menjumpai bapak-bapak kami yang menyembah batu ini. Kami ikut mereka saja. Coba perhatikan. Itu kan menjelaskan mengapa mereka menyembah. Atau apa motifnya. Sementara pertanyaannya enggak itu. Enggak kenapa kamu menyembah batu. Enggak. Tapi batu ini bisa mendengar atau tidak. Karena sudah terjebak. Maka ya sudah. Ini teori baku. Dan ini dijadikan pijakan vonis untuk menentukan siapa yang menang siapa yang kalah. Ketika dulu ada perdebatan antara pakar Mu'tazilah dengan pakar Ahlus Sunnah tentang Al-Quran itu ya.
Dan ketika sudah salah satunya yang Mu'tazilah ini melakukan hidah, divonis. Di situ debatnya di depan pemerintahan ya, divonis kamu kalah, kamu sudah melakukan hidah, kamu sudah terjebak, kamu tidak bisa memberikan jawaban yang ditanya sehingga kamu terpaksa ngeles. Itu tandanya sudah kalah. Apakah punya Pak Jokowi masuk kepada yang ini? Mungkin. Kalau Pak Jokowi bilang iya saya tahu, harus disebut siapa namanya. Mungkin ada kepentingan sehingga tidak boleh nyebut. Kalau bilang tidak tahu, lah Bapak Presiden kok bisa nggak ngerti? Ada orang magar laut, Bapak ngapain aja? Artinya dua-duanya ini sama-sama memojokkan. Dijawab A, Bapak mati. Dijawab B, Ibu mati. Akhirnya jawabannya adalah yang paling penting itu legalitasnya. Gitu ya. Jadi berarti statusnya itu ngeles. Kalau dimasukkan kepada al-hidah. Tapi kalau dimasukkan kepada uslubul hakim, itu berarti wisdom. Ini pola komunikasi yang sebetulnya kita pakai sehari-hari, mungkin cuman kita tidak tahu dudukan teorinya secara ilmiah. Ya mungkin Pak Jokowi juga tidak sejauh itu pengetahuannya kalau dalam masalah ini. Tetapi tidak mesti orang yang tidak tahu itu tidak sesuai. Kadang-kadang kita bisa sesuai dengan satu hukum walaupun kita tidak tahu. Ada seperti itu ya. Walaupun ada juga yang dia tidak sesuai dengan hukum padahal dia tahu. Wah itu jahat ya. Allahumma dinna